Last Frontier merupakan film perang asal Rusia yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Film ini menceritakan tentang pembantaian yang dilakukan oleh ratusan tentara Nazi di perbatasan Moskow, tepatnya pada bulan Oktober tahun 1941. Dalam pertempuran dahsyat yang berlangsung selama hampir 2 minggu tersebut, sebanyak 3.500 kadet atau tentara muda Soviet berjuang mati-matian dalam mempertahankan wilayah perbatasan yang sebagian besar sudah dikuasai oleh Jerman. Dan menariknya dalam film ini gak cuma berfokus pada situasi pertempuran, namun juga ada sedikit tambahan bumbu-bumbu percintaan. Tapi gak sampai ke adegan pengencorotan ya cuy. Oke deh kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, bareng Ari Ardian di sini. Dan inilah alur cerita film The Last Frontier 2020. Selamat menonton. Film diawali dengan diperlihatkannya suasana latihan para kadet di sebuah pusat latihan artileri dan sekolah infanteri Podolska. Mereka ditempa sebelum nantinya ditugaskan langsung di medan pertempuran. Siang itu, seorang prajurit muda bernama Lavrov menarik perhatian sang kolonel karena kemampuannya dalam menembak menggunakan artileri. Namun dalam sesi latihan tersebut, Lavrov melakukan sedikit kesalahan dengan menembak bagian atas kubah, sehingga merobohkan ketiga papan latihan yang membuat kolonel seketika murka. Lavrov sendiri merupakan seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di sebuah panti asuhan. Bersama prajurit muda lainnya termasuk sahabatnya yang bernama Dimitri. Mereka menjalani berbagai macam pelatihan. Dan menariknya kedua prajurit muda ini rupanya jatuh cinta dengan salah satu murid atau kadet yang bernama Masha, seorang gadis cantik yang menimba ilmu sebagai petugas medis. Hingga malam harinya, Lavrov menyusup ke salah satu ruangan untuk menemui Masha. Dan secara tak terduga ternyata Masha mempunyai perasaan yang sama dengan Lavrov. Hingga Masha menciumnya atas kemauannya sendiri. Dan sehabis menemui Masha, Lavrov menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada sahabatnya yaitu Dimitri. Merasa tersaingi oleh Lavrov yang dinilai curang, akhirnya kedua pemuda ini pun terlibat baku hantam yang tentu saja membuat seisi asrama heboh. Tak lama datang seorang pimpinan karena mendengar keributan dari luar asrama. Dan setelah keduanya berhasil dilerai, secara terpaksa Lavrov dan Dimitri harus mendapatkan hukuman yaitu dikurung selama 5 hari. Bahkan Lavrov terancam dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu, pesawat pengintai milik Rusia melaporkan jika di sepanjang jalan Warsaw, di luar Yuvnov atau 190 km dari Moskow, terlihat rombongan dari tentara Nazi tengah bergerak menuju ke perbatasan. Dan sungguh di luar dugaan kedatangan pasukan Jerman ini ternyata lebih awal dari perkiraan mereka. Sehingga tak ada cara lain kecuali mereka mengerahkan seluruh kadet yang ada di pusat pelatihan artileri untuk menghadang tentara Nazi. Meskipun keputusan tersebut sempat ditentang dan sempat terjadi adu argumen, mengingat para kadet ini masih minim pengalaman. Namun perintah tetaplah perintah. Dan rencananya seluruh prajurit muda ini akan dikirim ke perbatasan Ilyinsky. Dan tugas terberat mereka yaitu harus menahan serangan tank Nazi yang jumlahnya sekitar 300 unit selama 5 hari sampai 6 hari pertempuran. Hingga trompet pun akhirnya dibunyikan sebagai pertanda jika semua prajurit artileri maupun para infanteri harus segera berkumpul di tengah sekolah. Ini berarti pertempuran sudah di depan mata mereka. Sesuai instruksi sebelumnya, jika para prajurit muda ini akan segera diberangkatkan menuju ke perbatasan Ilyinsky. Sebab di lain tempat, para tentara Nazi sudah hampir tiba di perbatasan. Sementara itu, Lavrov dan Dimitri harus menjalani hukuman di dalam penjara selama 5 hari. Masya yang cemas pun sempat mencari Lavrov dan mengatakan jika selama 5 hari ke depan, dirinya tak bisa menjamin akan menemukan Lavrov. Dan untung saja, kedua prajurit muda ini diminta untuk segera bergabung dengan barisan paling depan, terutama Lavrov. Karena keberaniannya memang sangat dibutuhkan. Lalu kita sempat diperlihatkan seorang prajurit muda bernama Slava yang meminta restu kepada ibunya untuk bertugas ke medan perang. Ibunya merupakan seorang dokter medis senior, sedangkan Slava sendiri teman dekatnya Masha. Dan setelah berpamitan, Slava menghampiri Masha untuk memberitahu jika Lavrov ditugaskan di barisan paling depan. Masya kemudian berlari untuk menghampiri Lavrov. Namun ia tak sempat mengatakan kalimat apapun, sebab truk yang ditumpangi oleh Lavrov sudah berangkat menuju ke perbatasan Yukov. Singkat cerita, para prajurit muda di bawah komando Letnan Alyoskin serta Letnan Senior Mamsich akhirnya berangkat menuju ke medan pertempuran. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dibombardir oleh pesawat Jerman sehingga truk yang mereka tumpangi hancur terbakar, serta amunisi dan sebagian senjata mereka ikut hangus.
Dan pada adegan ini, terlihat seorang prajurit bernama Kachenko berusaha untuk memindahkan truk yang akan meledak. Ia pun dengan cepat menaiki truk tersebut hingga akhirnya meledak. Dan sungguh beruntung, Kachenko masih hidup setelah berhasil lompat dari dalam truk. Namun nasib sial dialami oleh salah seorang prajurit muda yang harus gugur duluan sebelum tiba di medan perang setelah ia terkena peluru di bagian perutnya, dan ia pun tewas setelah kehabisan darah. Malam harinya, tepatnya di Jalan Warsaw, rombongan prajurit yang dipimpin Letnan Senior Mamsic tiba-tiba saja menghentikan laju kendaraannya. Ada salah seorang warga berdiri di samping jalan dengan gerak-gerik yang cukup mencurigakan. Sang letnan kemudian menghampirinya dan meminta Lavrov untuk menemaninya. Dan terjadilah aksi saling gertak di antara dua kubu tersebut. Namun beruntung kesalahpahaman ini akhirnya mereda setelah salah satu prajurit bernama Yerokhin mengenali Lavrov, di mana kedua prajurit muda ini ternyata dibesarkan di panti asuhan yang sama. Ероха, ты? Ерохин, ну знаете, курсант? Ероха! Dan pria ini bernama Kapten Storchak, seorang instruktur intelijen Rusia yang ditugaskan memimpin anak buahnya berjaga di perbatasan Warsaw. Dan kini mereka pun akhirnya bergabung menjadi satu kelompok. Keesokan harinya tibalah mereka di medan pertempuran, di mana kini para tentara Jerman sudah berada di wilayah perbatasan. Sementara para prajurit muda Soviet sudah bersiap membidik dengan artilerinya, serta peluru penembus baja. Dan pertempuran pun kini tak bisa terhindarkan lagi. Beberapa kendaraan taktis milik Jerman berhasil dihancurkan, namun mereka sedikit kecolongan, sebab prajurit infanteri Jerman kini menyebar ke sebelah kanan, hingga terjadi pertempuran jarak dekat. Lavrov yang terlihat kebingungan malah berlari ke arah hutan dan meninggalkan artilerinya, hingga dirinya berhadapan 1 lawan 1 dengan tentara Nazi, dan nyaris mati konyol andai Kapten Storchak tak segera menembak jatuh musuh yang berdiri tepat di depan Lavrov. Storchak pun melaporkan kejadian memalukan tersebut kepada Kapten Rosikov, dan akibatnya Lavrov kini diturunkan pangkatnya menjadi seorang pembawa amunisi. Dari perbatasan Warsaw kita beralih ke jembatan utama perbatasan Ilyinsky, di mana para prajurit Soviet bahu-membahu membuat sebuah parit serta benteng pertahanan. Walaupun tampak seadanya karena minimnya sumber daya dan kurangnya persiapan akibat dari pergerakan tentara Jerman yang di luar dugaan mereka. Melihat pertahanan yang mudah ditembus membuat Kolonel Strelbitsky uring-uringan dan terlihat sangat murka. 3.500 prajurit yang sedang dipersiapkan dan dalam perjalanan harus bertahan di tempat yang mudah ditembus. Sementara dari pihak lawan mereka cukup berbahaya dengan dibekali ratusan tank serta pesawat tempur yang siap membombardir perbatasan Ilyinsky. Beralih ke perbatasan Warsaw di mana pertempuran sengit masih terus berlanjut. Lavrov dengan artilerinya terus menggempur tank milik tentara Jerman. Namun karena jumlahnya yang cukup banyak, membuat para prajurit di barisan utama ini cukup kewalahan. Di perbatasan Ilyinsky nampaknya persiapan sudah semakin matang dilakukan. Beberapa artileri pun sudah disimpan di tempatnya masing-masing. Selain itu, tempat persembunyian untuk para infanteri pun kini sudah siap digunakan. Lalu kita diperlihatkan rombongan tank Soviet dari divisi ke-17 yang ternyata ditugaskan untuk bertempur di wilayah Borovsky. Dan faktanya mereka cuma numpang lewat aja cuy, alias ngasih harapan palsu buat Lavrov dan kawan-kawan yang tengah bertempur di barisan paling depan wilayah Warsaw. Hingga sore menjelang, Masya yang bertugas sebagai tim medis terlihat sudah bergabung dengan beberapa kadet yang terluka. Sebanyak 68 prajurit pun dinyatakan gugur dalam pertempuran saat itu. Dan kembali ke Lavrov yang masih bertempur, pada momen ini terlihat mereka terlibat adu tembak dengan beberapa tentara Jerman yang menggunakan sepeda motor. Sebelum akhirnya tentara Jerman melakukan serangan balik dengan menembak artileri milik Lavrov. Hingga malam berlalu, prajurit terdepan di perbatasan Warsaw diperintahkan untuk mundur. Dan sungguh beruntung, Lavrov mampu selamat dari maut setelah sebelumnya terkena ledakan. Masya pun hanya bisa menangis melihat keadaan Lavrov yang kini tengah berbaring lemas.
Cerita pun berlanjut di pagi harinya, di mana para infanteri yang berjaga di perbatasan Ilyinsky terlihat masih cukup santai di posisinya masing-masing. Bahkan sebagian ada yang masih tertidur pulas. Sampai akhirnya, mereka semua terbangun setelah mendengar bunyi pesawat milik Jerman yang mendekat. Hingga para infanteri ini dibuat kocar-kacir setelah pesawat tempur milik Jerman menghujaninya dengan serangkaian bom. Terlihat pula Masya yang ditugaskan di perbatasan Ilyinsky hampir saja tewas terkena ledakan. Dan baru saja beberapa menit mereka menghirup nafas, serangan kedua datang dengan jumlah bom yang cukup banyak. Akibat dari ledakan dahsyat tersebut menyebabkan banyak korban yang berjatuhan, hingga ada yang kehilangan bagian tubuhnya dan tewas secara mengenaskan. Sementara mereka yang masih selamat dan bertahan, kini harus menghadapi ujian selanjutnya. Setelah ratusan tentara Jerman serta beberapa unit tank telah sampai di perbatasan utama Ilyinsky, dan pertempuran pun tak dapat dihindari lagi. Fokus utama prajurit Soviet yaitu menghancurkan tank milik Jerman yang ingin melintasi jembatan. Sementara para infanteri dengan sengitnya mereka saling adu tembak jarak dekat. Hingga malam kembali berlalu, kita beralih ke Kapten Storchak yang sedang melakukan pengintaian di dekat pos tentara Jerman. Setelah menemukan titik koordinat milik Jerman, Storchak mengutus salah satu anak buahnya untuk memberikan informasi tentang keberadaan ratusan unit kendaraan milik Jerman yang bersembunyi. Hingga informasi tersebut sampai di markas Soviet, dan mereka langsung menyusun sebuah rencana, yaitu serangan dadakan dengan menggunakan beberapa truk peluncur roket atau disebut Katyusha. Siang harinya, para prajurit yang mengawal truk peluncur roket sudah dalam posisinya masing-masing, sampai beberapa infanteri Jerman itu pun akhirnya masuk ke dalam jebakan. Setelah situasi aman, roket milik Soviet akhirnya diluncurkan dan tepat mengenai sasaran. Setelah berhasil menghancurkan beberapa unit kendaraan Jerman, para prajurit Soviet akhirnya bisa bersorak gembira untuk sementara waktu. Dan singkat cerita, akhirnya pihak Jerman kembali melakukan serangan balik dengan menyerang wilayah perbatasan Ilyinsky dengan puluhan bom asap. Kegigihan pasukan Nazi ini terlihat ketika infanteri mereka berusaha sekuat tenaga menyeberangi jembatan. Dengan cerdik, mereka menggunakan jembatan kayu untuk menerobos melewati sungai, sehingga memaksa para prajurit Soviet untuk keluar dari parit dan akhirnya terjadilah perang terbuka dari jarak dekat. Hingga keduanya saling tikam dan saling bantai satu sama lain di tanah perbatasan Ilyinsky. Dan sesaat setelah pertempuran yang berlangsung di Ilyinsky usai, kita diperlihatkan beberapa orang yang gugur di medan perang. Salah satunya adalah Yakin, namun Lucy optimis jika kekasihnya masih bernafas. Dan mereka pun segera mengevakuasi Yakin untuk ditangani oleh tim medis. Sementara di lain tempat, yaitu baris pertahanan ketiga yang akan dikirim ke Bolshaya Shubinka, kita melihat Masya sempat berlari mencari seseorang, yaitu Dmitri. Dan ia pun hanya berpesan agar Dmitri kembali dengan selamat. Tak lama terlihat Lavrov pun menghampiri sahabatnya itu. Dan untungnya tanpa ada rasa cemburu sedikit pun. Karena pada momen ini terungkap jika Dmitri dan Masya merupakan sahabat masa kecil, bahkan sejak usia mereka 3 tahun. Selain Masya, Lavrov pun tentu saja ingin agar sahabatnya itu selamat dari pertempuran, hingga keduanya pun saling berpelukan. Dan singkat cerita, kita langsung beralih ke wilayah pertempuran paling barbar, yaitu di kawasan Bolshaya Shubinka, di mana sebagian tentara Nazi berhasil menguasai wilayah tersebut. Beberapa prajurit yang masih bertahan pun termasuk Dmitri terpaksa dipukul mundur oleh tentara Nazi. Adapun salah satunya yaitu Slava yang terjebak di antara gempuran serangan Nazi. Bukannya lari menuju parit, Slava malah celingak-celinguk kayak orang kebingungan cuy.
Hingga kejadian naas pun menimpa setelah kakinya terhantam oleh meriam atau artileri. Dan di tanah Bolshaya seolah menjadi tempat pembantaian para prajurit muda oleh tentara Nazi. Mereka membakar pasukan Soviet yang masih hidup hingga hangus. Pada momen tersebut kita melihat Slava dan prajurit yang masih bertahan untuk terakhir kalinya sempat melakukan perlawanan. Sebelum akhirnya Slava gugur setelah ditembak mati oleh tentara Nazi. Dan dalam peristiwa pembantaian tersebut, hanya satu orang yang berhasil selamat, yaitu Dmitri. Sementara di dalam gedung evakuasi terlihat Letnan Strelbitsky menghampiri salah seorang prajurit yang terluka parah akibat terkena semburan api. Dan si prajurit pun mengatakan jika banyak sekali korban berjatuhan di wilayah Bolshaya yang saat ini berhasil dikuasai oleh para tentara Nazi. Mendengar hal itu tentu saja membuat Dr. Nikitina yang juga ibu dari Slava menginginkan agar para kadet muda ini segera dipulangkan dari medan pertempuran. Karena jika tidak segera ditarik mundur akan banyak lagi prajurit muda lainnya yang dibantai oleh para tentara Nazi. Selain kalah jumlah, mereka pun belum cukup mental serta pengalaman untuk menghadapi kebarbaran tentara Nazi. Namun Strelbitsky mengatakan dirinya tak punya wewenang khusus untuk memerintah seenaknya. Sehingga tak ada cara lain selain bertahan di wilayah perbatasan sambil menunggu ribuan pasukan Soviet lainnya segera sampai di medan perang. Hingga malam berlalu terlihat Dmitri yang selamat dari pertempuran berjalan dengan tatapan yang kosong. Lavrov yang melihat sahabatnya itu pun segera menghampiri dan memeluknya. Dmitri mengatakan hampir tak ada yang selamat dari pembantaian di tanah Bolshaya selain dirinya yang membawa dendam serta darah dari rekannya yaitu Slava. Dan singkat cerita, Letnan Strelbitsky kembali memberangkatkan para kadet lainnya ke medan perang. Lavrov yang seharusnya masih menjalani perawatan memutuskan untuk bergabung dengan para prajurit tempur lainnya. Ia pun meminta Dmitri untuk menolongnya kali ini agar bisa lolos dari pantauan tim medis. Dan kita kembali ke garis pertahanan ketiga di bawah komandan Letnan Shapovalov. Lalu terlihat Marsha seorang diri nampaknya cukup nekat untuk berlari sampai ke garis pertahanan. Selain memberikan perlengkapan P3K, Marsha juga memberitahu kabar baik jika sebentar lagi para kadet akan segera dipulangkan ke Podolska. Lalu tak lama terlihat rombongan tank yang dikira milik Soviet muncul dari kejauhan. Seolah dikasih angin segar, para prajurit ini antusias menyambut kedatangan bala bantuan. Namun ternyata mereka diprank oleh rombongan tentara Jerman yang menggunakan bendera Soviet di tanknya. Dan pertempuran pun kembali dimulai. Tak ingin kecolongan, Kapten Alyoskin dan anak buahnya segera menyiapkan artileri. Hingga peluru anti-tank pun mereka tembakkan. Sementara para infanteri saling adu tembak dan saling serang satu sama lain. Salah satu tank milik Jerman hampir saja menembak ke arah Dmitri. Namun untungnya, mereka mendapat bantuan setelah prajurit Soviet yang lain tiba di seberang perbatasan. Dan di tengah-tengah panasnya pertempuran, Dmitri sempat melihat Masya yang terjebak di area perang. Dan niatnya ingin melindungi, Dmitri justru kecolongan setelah beberapa peluru menembak bagian tubuhnya. Dengan pendarahan yang cukup parah, tentu sulit bagi Dmitri untuk bertahan. Tak lama Lavrov datang menghampiri sahabatnya. Masya pun hanya bisa terdiam sambil menangis. Hingga Dmitri pun tewas di hadapan kedua sahabatnya. Dan posisinya saat itu mereka sebenarnya diperintahkan untuk segera mundur dari wilayah perbatasan. Namun Lavrov yang ditemani Letnan Shemyakin memilih untuk bertahan dengan membalas serangan tank milik Jerman. Mereka menggunakan artileri yang tersembunyi di balik gudang. Selain itu, Masya juga terlihat bergabung dengan keduanya. Dan kini, mereka bertiga dalam posisi yang terdesak, namun tetap bertempur demi mempertahankan wilayah tanah perbatasan dari kekuasaan Jerman. Hingga ketiganya sampai di penghujung pertempuran. Setelah Masya terkena tembakan, serta beberapa granat yang secara bersamaan dilemparkan tepat ke arah mereka bertiga. Setelah Lavrov berhasil menghancurkan satu tank milik Jerman, akhirnya granat itu pun meledak dan menewaskan ketiga prajurit Soviet tersebut.
Lalu di penghujung film, para prajurit Soviet yang bertugas di wilayah perbatasan akhirnya ditarik mundur menuju ke Podolsk. Mereka pun disambut oleh ratusan prajurit lainnya yang bertugas menggantikan para kadet tersebut. Dan peperangan mungkin hanya akan menyisakan luka yang cukup dalam bagi mereka yang pernah berjuang di medan pertempuran. Dan film pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk pembahasan film tema Perang Dunia kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun detail-detail lainnya yang gak sempat saya masukkan ke dalam video. Kalau penasaran dengan keseluruhan ceritanya, kalian tinggal tonton aja full movie-nya ya. Dan mohon maaf juga kalau ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang bisa dipahami. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan film perang selanjutnya. Ari Ardian pamit, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.